Kalau misalnya barang ini dia akan bound, ya tekan saja bound ini. Oke, teman-teman, jumpa lagi uh, di channel saya. Sekarang kita akan bahas sebuah aplikasi. Kita akan lihat ya. Aplikasi ini berbasis web, biasa dinamakan aplikasi POS atau Point of Sales. Biasanya digunakan di kasir dan terkadang juga dinamakan aplikasi kasir karena ya banyak digunakan di kasir. Oke. Ini dibuat menggunakan PHP, bahasa pemrograman PHP atau PHP dan JavaScript untuk di klien ya, jQuery, dan tidak lepas dari HTML dan kode CSS. Oke, langsung saja kita lihat ya. Dan ini dia, kita jalankan servernya. Kemudian kita open browsernya, toko, dan ini dia. Ini dia halaman depannya, UI-nya juga kayak gini ya. Dan ya, masih sangat sederhana. Coba kita lihat, di sini ada masuk, daftar. Ini sama saja dengan login dan register ya. Nah, ini dia registernya. Ini digunakan untuk menginput atau mendaftar seorang karyawan atau karyawan toko ya yang nantinya akan bertugas menjadi kasir atau penerima barang kayak gitu ya. Terus ada ketentuan, ini bisa diedit di halaman kasir, bukan halaman kasir, halaman admin. Kemudian hubungi kami, ini adalah admin tentang kami. Nah, ini juga bisa diedit di halaman admin. Oke, langsung saja kita masuk ya. Oh, salah. HHBGM. Bukan ya. Periksa email dan password Anda. Astaga. Oke, ini sudah login. Kebetulan user yang saya gunakan login ini adalah admin. Dan kita akan lihat di sini ada interface ya. Ada 3 tingkatan user. Yang pertama admin, kemudian kasir, kemudian ada receiver. Receiver ini yang tidak umum ya. Di sini kita gunakan atau kita tugaskan sebagai penerima barang yang akan menginputkan barang ke dalam sistem. Ketika ada barang datang, dia yang menginputkan barang berapa jumlah yang masuk, kayak gitu ya. Oke, kemudian kita mulai dari admin. Di sini ada user. Kalau tadi ada yang mendaftar ya, dia akan masuk di sini, di baru. Kemudian user baru akan ada di sini ya. Kalau ada karyawan yang didaftarkan. Kemudian jika dia sudah diaktifkan akan seperti ini. Dan di sini ada kasir, ada receiver, terus ada admin. Nah, di sini kita bisa edit juga dia sebagai receiver atau admin atau dia di blok. Kayak gitu ya. Nah, kalau dia di blok ya kayak gini, dia akan masuk di sini. Misalnya ini kita aktifkan lagi menjadi kasir, bisa ya. Oke. Nah, di sini dia masuk kembali menjadi kasir. Oke, kita ke setting. Di sini ada setting. Ini gambar. Gambar di sini nih ditujukan untuk menginput logo. Coba kita pilih logo ya. Misalnya gambar ini ya. Oke, ini dia logonya.
Kita umpamakan logonya ya. Logo ini akan tampil di gambar barang juga ya. Kalau misalnya barang itu tidak di set gambarnya. Nah, di sini ada juga edit untuk nama toko. Nah, ini nama tokonya Sunyi ya. Coba kita ganti jadi toko ramai. Oke. Penggunanya itu pemiliknya itu Rama. Kemudian inisial toko kita ganti jadi TR. Inisial ini akan ada nanti di ininya ya, di awalan dari kode nota. Jadi nomor nota itu sebelum nomor nota ada kode TR. TR ini ya. Dan kita simpan, terus kita refresh jadi toko ramai ya. Oke, ini dia ya untuk settingan toko. Kemudian ada informasi. Nah, ini dia informasi yang saya katakan tadi. Di sini bisa kita ganti ya untuk tentang kami yang ada di sini di luar tadi ya. Ada juga di bawah ini. Kemudian ketentuan ini ya. Kemudian selamat datang user ini yang ada di running text di halaman login. Kemudian selamat datang pengunjung ini yang ada di running text di halaman kasir. Yang ini ya. Kemudian pesan akhir nota. Pesan akhir nota ini di sini bisa diedit ya. Yang umum itu ini, terima kasih atas kunjungan Anda, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, bos. Oke, ya kalian juga bisa atau pengguna juga bisa ini ya, membuat sebuah iklan di sini biar ya tokonya menjadi apa ya, menjadi ada ajakan begitu biar lebih ramai. Atau bisa juga di ini ditulis barang dengan ID ini promo sekian. Oke. Ini bisa ditempati untuk mengiklan ya. Oke, struknya itu kurang lebih kayak gini modelnya. Oke, di sini ada lagi satuan barang. Satuan barang ini ada 15. Ya, ini umumnya 13. Maksimal sepertinya 15 ya. Di sini bisa diedit, bisa juga dihapus, bisa ditambahkan. Kemudian komputer kasir. Nah, ini dia komputer kasir. Coba saya hapus yang ini ya. Di sini tidak semua device itu akan bisa digunakan sebagai komputer kasir karena dia harus dikonfirmasi dulu oleh si admin atau administrator ya. Biasanya si pemilik toko kayak gitu. Dan kita bisa hapus dia menjadi kasir dan dia tidak bisa lagi mengakses halaman kasir kayak gitu. Karena di sini ya biasanya kasir itu yang mempunyai halaman yang powerful. Jadi dia tidak sembarang diakses. Oke, kemudian ada harga bond. Kemarin ada yang minta bagaimana kalau ada pelanggan yang ingin mengutang atau bond. Dan ya dengan ini kita buatkan sebuah susunan harga. Jadi kalau misalnya harganya 0 sampai 10.000 itu dia naik 1.000 rupiah. Kalau di atas 10.000 sampai 50.000 itu 2.000 dan begitupun seterusnya. Ini kita bisa edit juga di sini ya. Oke, kayak gitu untuk harga bond. Kemudian tool setting. Nah, di sini ada printer. Jadi di sini kita bisa apa ya? Setting printernya. Jadi kita ya untuk printernya kita menggunakan printer dot matrix atau printer thermal. Kalau saya sarankan ya lebih bagus yang thermal ya karena lebih multifungsi. Karena bisa juga kita gunakan untuk print langsung dari sini. Kalau yang dot matrix itu biasanya dia tidak ini support untuk print yang kayak gini ya. Tapi ini juga jarang kita gunakan. Di sini juga agak ribet ya untuk setting printer karena installnya juga ada ininya juga,
ada panduan khususnya. Jadi mungkin akan dibuatkan video terpisah untuk setting printernya kalau kemudian ada orang yang ingin membutuhkan panduan untuk menggunakan software ini. Oke, kemudian barang, tunggu ya, di sini kita pasang 7 second atau 5 second ya. Ini notifikasi kalau misalnya kan si kasir ini sudah menekan enter dan ngeprint. Nah, itu biasanya dia lupa kembalian, dia lihat lagi notanya. Nah, di situ akan ada notifikasi. Akan ada notifikasi berapa kembaliannya, berapa bayarnya ya. Nah, dan itu akan tampil berapa detik di sini ya. Kita kasih 5 detik kah. Oke, ini kalau dia menggunakan printer di server. Dan di sini kalau dia network share. Lain kali kita ini ya. Kita bahas ini kalau ada yang menggunakan software ini. Karena agak ribet sedikit untuk settingnya. Tapi untuk printer yang seperti ini yang menggunakan dot matrix atau thermal itu lebih cepat ya. Timbang kita harus ngeprint lewat browser kayak gini ya. Itu pun juga terkadang kacau. Oke, langsung lagi ke bagian barang. Nah, di sini ada input barang, di sini ada barang ya, ada 957 barang yang ada di dalam. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau gambarnya tidak ada kayak gini ya, nah, dia akan menggunakan logo default dari toko. Nah, kita bisa edit di sini. Nah, kemudian ada input barang. Nah, ini yang paling banyak digunakan oleh si receiver ya. Jadi kalau dia masuk di dalam input barang kayak gini, dia kursornya akan langsung fokus ke kode barang dan bisa langsung menembakkan barcode scanner untuk menginput barang. Nah, kalau misalnya barcode scannernya menangkap kode ini, input. Nah, di sini barang belum ada, tambah barang ke database. Nah, jadi di sini si receiver bertugas memberi nama barang, kemudian harga dasarnya dengan harga jualnya. Tapi ini sepengetahuan admin ya. Terus jumlah barang, kemudian tekan input untuk simpan. Oke. Nah, kalau misalnya barangnya sudah ada, kode barangnya kalau kita cari berdasarkan nama misalnya ini ya. Ini kemudian ditembakkan pakai barcode scanner, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi sisa akan menginput jumlah barang yang masuk kayak gitu ya. Kemudian di sini ada potongan harga. Nah, ini sama saja dengan yang di barang sini ya. Ini barang dengan potongan harga. Karena dulunya saya develop di potongan harga ini, kemudian saya pindahkan ke sini. Ya, jadi menu yang ada, halaman yang ada di sini, kemudian di subnya di potongan harga ini sama saja ya. Karena dulu saya develop di sini, kemudian saya pindahkan sini biar tidak kosong. Di sini kita bisa edit yang di develop itu, yang ini pesan potongan harga. Jadi kalau misalnya jangan itu ya, itu kayak tidak etis ya. Oke, misalnya topi baby kecil. Nah, ini dia kodenya. Kita copy dulu ya, biar nanti kita gunakan lagi. Misalnya topi baby kecil ini kita edit. Kita pasang di sini pemberitahuan ke kasir ya. Jadi pesan ini akan memberitahukan kasir bahwa ada potongan. Potongan 2000 per item. Nah, misalnya kayak gitu ya. Potongan Rp2.000 per item. Oke,
deskripsi barang sudah diedit. Nah ini juga ya, kalau kita edit tadi terus simpan, ini akan berubah semua kayak gitu ya. Oke, kita keluar. Nah, terus kita ke print barcode. Nah, di sini kita juga bisa print barcode ya. Misalnya kita ini misalnya 56 baju koko. Nah, ini misalnya kita ada kedatangan barang tapi belum ada barcode-nya. Kita print sebanyak 5. Yang lain kita hapus dulu ya. Nah, kemudian kita cari lagi misalnya ada piring mungkin sini ya. Oh, ini Spirit Rexona Free Spirit. Misalnya tidak ada barcode-nya, kita ini sebanyak 2. Nah, kayak gini ya. Jadi ini yang nantinya akan terprint sesuai dengan jumlahnya. Misalnya kita preview. Nah, kayak gini ya. Sesuai dengan jumlahnya yang tadi akan terprint barcode-nya. Ini menggunakan kertas label undangan. Saya kurang ingat ya. Kayaknya label undangannya itu yang 2x4 atau 2x5 ya, saya lupa ya. Tapi kayaknya dia 2x4 ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang gunakan ya disesuaikan saja. Sebenarnya di sini bagusnya yang menggunakan ini kertas A4 yang stiker. Nantinya kan bisa dipotong atau digunting. Itu lebih bagus. Kemudian di sini ada big data. Di big data ini sebenarnya dulunya tidak ada ya, tapi karena ada yang membutuhkan, jadi dia itu ingin mengedit data-data dari barang jualannya di file Excel. Jadi saya buatkan seperti ini, dia download di sini bisa ya. Download Excelnya, kemudian di open dan diedit-edit, kemudian diupload kembali menggunakan file CSV. Ini seperti Excel juga ya, tapi lebih ringan, dan kemudian diupload. Nah, dia akan berubah sendiri ya. Berubah, jadi uploadnya itu dia menghapus data yang di dalam, kemudian menginputkan data yang baru. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada pemberitahuan juga kalau kode barang ada yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama, dia akan menampilkan kode barang yang ada duplikatnya. Nah, terkadang kalau ini ya, orang menginput barang di sini. Ini kan terkadang ada dua orang receiver. Dia menginput barang dengan cara bersamaan membuka halaman ini ya. Kemudian bersama-sama menginputkan satu barang dengan kode yang sama, misalnya 123456 input. Nah, kayak gini. Ini kan belum terfilter, masih di halaman ini ya. Nanti setelah diinput baru dia terinput. Nah, kalau mereka bersamaan mengisi kemudian input ya itu bisa jadi datanya double. Tapi kan kita izinkan saja biar nanti kita seleksi yang mana yang datanya lebih bagus dan patut dipertahankan kayak gitu ya. Nah, kemudian ini big data ya, kita masuk di report. Di report ini ada laporan penjualan. Ini laporan penjualan hari ini. Sini ada potongannya. Ini berdasarkan kode barang ya. Nah, di sini kelihatan profitnya ya. Ini harga dasarnya, total harga dasar, kemudian dikurang total harga jual dikurang total harga dasar. Nah, kemudian ini profit bersihnya dari penjualan hari ini kayak gitu ya. Oke, barang masuk. Nah, di sini dia barang masuk akan terrecord juga. Tunggu ya. Kalau kita menginput barang di sini
input barang, sebaiknya harus melewati input barang ya. Kalau di kita misalnya mengedit di sini, edit jumlahnya, itu tidak akan terrecord di report barang masuk di sini ya. Dia tidak akan terrecord, dan juga di big data tadi kalau kita tidak melewati input barang yang sesuai, kalau kita edit di big data kemudian menguploadnya menggunakan file CSV, itu tidak akan tidak akan terrecord di laporan barang masuk kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin saya memberitahukan juga kepada orang-orang yang menggunakan ini, itu harusnya menginput barang dari input barang ini di sini ya, biar semuanya terrecord. Oke, kemudian ada transaksi. Transaksi sini ditujukan hanya untuk barang jualan ya. Jadi di sini ada transaksi, kita bisa lihat nota. Ini diproses ya. Kayak gini notanya atau struknya. Kalau dia nanti di print di printer kasir atau printer struk. Dan ini bisa di print kembali. Oke, kayak gitu ya notanya. Terus ini ada transaksi bayar hutang. Ini pembayaran bond hari ini. Coba kita cari yang kemarin ya. Kayaknya ada yang saya coba. Ini kita bisa hapus batalkan pembayaran bond. Ini dilakukan di kasir juga ya. Biasanya kan ada yang mengutang atau bond, dan dia membayar di kasir. Akan terrecord di sini ya. Terus ada pelanggan. Di sini juga kita bisa input pelanggan. Kemudian sini ada ID cardnya ya. ID card ini digunakan di kasir untuk ini ya, biar memudahkan. Misalnya ada pelanggan yang kita beri card atau ID card fisik yang bisa di scan barcode-nya ya. Nah, disesuaikan dengan ID cardnya yang di sini. Nah, kemudian nanti sisa tembak saja menggunakan barcode scanner. ID-nya sudah tertangkap dan pelanggannya akan tampil kayak gitu ya. Dan di sini bisa kita edit, bisa juga kita delete. Kemudian di sini ada profil. Ini profil dari siapa yang login. Kayak gitu ya. Kemudian kasir. Nah, sebelum ke kasir kita ke receiver dulu. Yang lebih singkat. Nah, di sini ada report laporan barang masuk, kemudian ada barang, di sini input barang. Jadi si receiver ini tugasnya nginput barang kalau ada barang yang masuk. Kayak gitu ya. Kemudian barang juga dia bisa lihat. Terus nama barang ini input barang ya, tugas si receiver itu ya input barang kayak gini. Oke, kemudian kasir. Halaman kasir ini seperti yang saya bilang tadi, ini tidak bisa diakses sembarang device ya. Jadi harus sepengetahuan admin. Jadi misalnya kita buka di sini, bukan ini ya. Kita copy URL-nya. Kita coba ya. Terus 7M AH78. Oke, kayak gini ya. Jadi walaupun komputernya sama, kalau browsernya berbeda ya tidak bisa langsung menggunakan halaman kasir.
Jadi harus dikonfirmasi dulu oleh admin. Jadi sini komputer Anda belum terdaftar sebagai komputer kasir, hubungi admin. Oke. Nah, langsung saja logout, panggil si admin untuk login supaya dia yang bertanggung jawab ya. Kemudian di sini admin sudah login. Kemudian masuk di kasir. Di sini ada informasi komputer dan browsernya. Kemudian di sini bisa konfirmasi. Jadikan komputer ini sebagai kasir. Nah, sekarang sudah bisa ya untuk browser Chrome. Nah, coba kita logout dan kita masukkan si kasir. Oke, sekarang dia sudah bisa mengakses halaman kasir. Nah, dan dia langsung fokus ke kode barang, langsung tembakkan kode barang di barang tersebut menggunakan barcode scanner. Di sini saya sarankan ya, teman-teman kalau menggunakan aplikasi POS apapun itu, sebaiknya menggunakan barcode scanner yang responnya itu cepat. Biasanya harganya itu bermacam-macam. Kalau ingin yang lebih bagus yang duduk itu biasanya harganya 2,5an, itu sudah sangat responsif, sangat cepat ya. Kalaupun juga ingin yang tembak yang dipegang itu ada yang agak murah ya, tidak sampai sejutaan, tapi dia hanya bisa membaca barcode yang 2D yang berupa garis-garis itu. Tapi itu lebih baik daripada kita membeli yang setengah-setengah ya, yang duduk tapi dia tidak cepat, agak kurang responsif begitu. Jadi saya sarankan untuk membeli yang lebih cepat agar lebih cepat juga menginputnya. Kemudian di sini ada bagian untuk pelanggan atau pembeli ya. Bisa tekan escape, langsung fokus ke sini, kemudian inputkan atau tembakkan barcode pelanggan tersebut. Seperti ini ya, pelanggan yang ini, pembeli ini. Oke, kemudian nama barang. Di sini kita bisa searching barang. Ini kacang 2 kelinci. Misalnya susu dan kau coklat kita beli. Oke, bisa juga kita masukkan di sini manual, kemudian beli. Kalau dia ditembakkan pakai barcode scanner bisa seperti ini ya. Nah, ini jumlahnya akan bertambah kayak gitu ya. Kemudian di sini ada potongan yang tadi, misalnya ini yang kita copy, kita beli. Di sini muncul TP7223 atau topi baby kecil ini ada potongan Rp2.000 per item. Jadi kalau misalnya dia beli lebih dari satu item, yang ini ya, misalnya kita tambahkan menjadi, bukan tambah ya, kita edit menjadi 5. Berarti 2000 ini dikali 5, berarti 10.000 potongannya. Di sini si kasir harus smart ya, kemudian tekan pot atau potongan. Oke. Nah, di sini otomatis sudah terpotong dari 15 dikali 5, kemudian dikurang 10.000, itu 65.000. 15 dikali 5 ya berapa ya? 30 75, kurang 10.000 65 ya. Kemudian
Di sini misalnya si pelanggan ini jagoannya ini ya, jagoannya Mabon. Namanya jagoannya Mabon. Kemudian ini ID-nya, nomor KTP-nya kalau tidak salah ya. Kemudian kalau misalnya barang ini dia akan bond, ya tekan saja bond ini. Di sini bisa kita print struknya, bisa juga tidak. Dia akan masuk ke barang yang di bond oleh siapa. Ini jagoannya ya. Pelanggannya ini jagoannya Mak Bon. Kemudian ada potongan di sini ya. Jadi struknya seperti ini nantinya. Bisa di print, bisa tidak. Kalau misalnya dia ingin kontan, misalnya 119.000, jadi misalnya dia bayar 150.000. Oke, kembaliannya 31.000, proses. Di sini jagoannya PTR32, ini saya lupa ya, ini ada kodenya. Terus terima kasih atas kunjungan. Oke. Di sini ada juga potongan tampil ya. Kemudian bisa print, bisa juga tidak. Ini tekan enter ya untuk print. Ini tekan spasi untuk tidak print. Misalnya kita coba ya. Kita proses ini. Tunggu, masih ada ya. Kalau misalnya ini kita hapus, tekan saja ini pembeli ya. Misalnya ini bukan jagoannya, kita tekan pembeli. Kemudian ini terhapus, kemudian kita proses lagi. Ini pelanggan akan hilang. Berarti nama pelanggan sudah tidak ini lagi ya, karena di sini kosong. Kalau misalnya kita masukkan lagi si jagoannya ini kita proses dia kontannya. Kembali 31.000, kita print. Akan ada tampilan seperti ini selama 5 detik seperti yang kita setting tadi ya. Itu dia hilang sendiri dan fokus kembali ke kode barang, siap lagi untuk digunakan di nota nomor 240. Oke, nomor nota ini berlaku 30 hari ya. Kalau misalnya 30 hari halaman nota ini tidak digunakan, dia akan menambahkan nota baru dan nota yang ini tidak terpakai lagi dan kosong. Tetapi terrecord juga di dalam database ya. Di sini. Ini yang tadi itu ini ya. Ini. Sesuai tanggal yang tadi dah. Kemudian apa lagi ya? Di sini ini jam server. Kemudian ini kasir 9. Jadi ini apa ya? Halaman kasir nomor 9 yang sudah diizinkan ya. Di sini juga bisa searching berdasarkan harga dan nama barang. Tapi lebih bagus nama barang ya. Harga juga bisa sini. Nah, itu semua harga yang ada 5.000-nya itu akan ditemukan kayak gitu ya. Itu dia. Apalagi ya. Kemudian di sini ada barang, si kasir juga bisa lihat barang ya. Tetapi harga masuknya itu tidak bisa dilihat. Misalnya ini ya, ini harga jual limit stoknya 2. Kemudian sini ada cari. Kemudian di sini kasir, di sini kelihatannya. Di sini ada stoknya juga. Harganya berapa? Ada stoknya 0. Ini kalau dia beli, misalnya beli yang 0 stok, jumlah barang ini sisa 0, Anda tidak dapat membeli lebih. Kalau misalnya ada yang 4 ini. Ini kan 4 stoknya kan. 4 dos. Kita beli sebanyak 4,
masih bisa. Kalau ditambah lagi satu, nah ini jumlah barang baby Butterfly Blue sisa 4, Anda tidak dapat membeli lebih, kayak gitu ya. Kalau user kasir yang masuk. Kalau dia misalnya user ini ya, kita coba user. Nah ini coba kita tambah sampai 5. Nah ini dia. Nah kayak gini ya, baby. Nih misalnya kita beli, tambah stok. Nah ini bisa kita tambahkan stok. Kalau yang login itu administrator. Nah beda kalau yang kasir tadi ya. Ini untuk keamanan. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini ada history, di sini ada nota ya. Misalnya nota ini bisa di print kembali. Kemudian ada laporan. Nah, ini laporan penjualan hari ini. Ini dari tanggal ya. Pokoknya dia diurutkan dari jumlah kayaknya ya. Jumlah ini. Yang mana paling banyak terbeli ya. Kemudian di sini ada P, itu ada potongan yang ini ya. Oke, kemudian laporan bond. Nah, ini barang-barang yang masih dalam status bond, belum dibayar. Customernya mengutang ya. Kemudian ada halaman profil, nah kayak gini ya. Jadi sampai sini dulu untuk kasir ini. Jadi ini sudah support dengan apa ya? Printer kasir, kemudian ada cash drawer atau laci kasir yang terbuka sendiri, itu sudah support juga karena di sebagian setting tadi itu sudah bisa disetting kode-kodenya ya. Mana ya? Nah ini dia. Oh ini masih 7 second. Harusnya kalau 5 ya lebih pendek. Kalau 7 masih lama ya. Yang tadi notifikasi itu. Di sini ada IP, kemudian white. Di sini ada white ya. White ini berapa lebar kertasnya, berapa digit ya? Kayak gitu. Terus di sini ada CD, cache drawer ini. Cache drawer kode ya. Jadi dia akan terbuka kalau diinputkan sesuai dengan kode cache drawernya. Kemudian ada kode cutter juga. Biasanya printer itu ada cutter otomatisnya, jadi dia di cut menggunakan kode ini. Jadi dia akan tercut otomatis. Dan di sini ada space. Nah, ini space juga gunanya untuk mengatur seberapa panjang space-nya setelah cutter, sebelum cutter. Jadi dia akan space dulu berapa, baru cutter. Jangan sampai tulisannya ini ya terpotong. Kayak gitu. Ini ada printer name. Ya kayak gitu ya. Kapan-kapan saya buatkan videonya untuk setting printer. Oke, sampai sini dulu untuk aplikasi toko ini. Dan silakan saran dari teman-teman, apakah kita akan taruh harga untuk aplikasi ini atau sekedar donasi untuk teman-teman bisa mendapatkan scriptnya. Karena ini juga saya tidak ini ya sebar bebas, dan mohon kalau teman-teman mendapatkan scriptnya untuk tidak diperjualbelikan tanpa sepengetahuan saya. Oke, sampai sini dulu ya. Dan jika kalian suka, like, dan kalau tidak suka, dislike. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan software semacam ini, silakan di share dan silakan di subscribe ya channelnya agar kalian bisa mendapat update
jika saya punya codingan yang lain yang bisa saya share, dan ya saya masih ada script beberapa ya yang mungkin berguna, dan kapan-kapan kita ngoding lagi untuk mempelajari bagaimana membuat semua ini. Ini saya buat dengan menggunakan apa ya, codingan natif. Maksudnya saya tidak banyak menggunakan eh, framework. Framework yang saya gunakan yaitu data tabel saja ya, yang tadi itu. Dan itu pun masih minim. Saya senang dengan natif ya karena kita bebas menempatkan elemen-elemennya. Jadi kayak gitu. Sampai sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.